Tsumma qala hafizahullahu taala al-ghadab. Al-ghadab adalah apa namanya? Ghailan ad-dam, bergejolaknya darah. Iya. Ketika mengingkari sesuatu, itu marah. Dan sifat marah ini adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela, bukan sifat yang baik. Yakni asluhu, asalnya sifat marah itu sifat yang tercela. Asalnya, ketika kita katakan asal, berarti dalam kondisi tertentu marah bisa menjadi sifat apa? Terpuji. Ya. Ketika marah ketika syariat Allah dilanggar, marah kepada anggota atau orang-orang yang berada di bawah tanggungannya ketika melanggar perintah Allah, dan seterusnya. Ya, atau marah karena kecemburuan yang sifatnya positif, ya, yang sifatnya diizinkan, ya, tidak ada masalah. Tapi pada dasarnya marah ini perkara yang tidak dianjurkan, merupakan sifat yang kurang bagus. Kenapa? Karena marah pada dasarnya itu bertentangan, yakni asalnya ya, ketika tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, marah akan sesuatu yang telah terjadi, asalnya itu menafikan atau bertentangan dengan as-sabar. Ya, bertentangan dengan apa? Dengan kesabaran. Karena kita tahu sabar itu adalah usaha untuk menahan jiwa dari berkeluh kesah, dari marah, dari jengkel, menahan lisan dari berkeluh kesah, menyatakan kekesalan dengan lisannya, dan menahan anggota tubuh dari berbuat hal-hal yang menunjukkan dia tidak sabar dengan apa? Dengan takdir. Nah, di antara bentuk ekspresi seseorang, ya, cara seorang mengungkapkan apa namanya sikapnya terhadap takdir yang tercela adalah marah. Ini di antara sikap tercela seorang dalam menyikapi takdir yang telah terjadi. Karena itulah warid ya, Nabi SAW ketika ada seorang sahabat mengatakan ausini, qala la taghdab, jangan marah. Faraddada mirara, qala la taghdab, diulang berkali-kali, maka Nabi SAW tetap mewasiatkan jangan kamu marah. Ya, karena marah itu menutupi akal. Menutupi apa? Akal. Karena itulah tidak dibenarkan seorang hakim, seorang mufti, seorang ustadz untuk menjawab pertanyaan ketika sedang jengkel. Ya, ketika sedang jengkel akan sesuatu, karena itu menutupi akalnya, bisa menghilangkan darinya ilmu yang dia tahu sementara, walaupun sifatnya sementara, maka tidak layak seorang itu memberikan hukum, berfatwa, menjawab suatu perkara agama ketika dia marah. Sama seperti kalau terlalu senang itu orang itu bisa menghilangkan akal, bisa sampai mati. Pernah dengar ada orang meninggal gara-gara terlalu senang? Hah? Saking gembiranya mati. Ya, disebutkan dalam sirah tentang saudari dari sahabat, siapa sahabat yang termasuk sahabat yang paling ganteng, yang Jibril selalu kalau turun selalu pakai mukanya, biasanya pakai mukanya beliau. Siapa? Dihya, ya, Dihya Al-Kalbi, ya, rahimahullah, radhiyallahu taala. Ini Dihya rupawan, ya, radhiyallahu an. Nah, beliau punya saudari perempuan juga sangat cantik, Nah, Al-Kisah, saya lupa detailnya bagaimana. Intinya bahwa Dihya radhiyallahu taala menawarkan adiknya ini untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, "Iya, saya akan menikahi saudarimu." Maka datanglah bawa kabar gembira kepada saudarinya ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya, Rasulullah SAW bersedia menikahimu." Maka dia sangat gembira. Ya. Sangat gembira akan dinikahi oleh Nabi SAW. Saking gembiranya disebutkan sampai beliau meninggal, radhiyallahu taala anha. Jadi kegembiraan yang luar biasa besar itu bisa juga berbahaya, bisa menghilangkan akal, kesadaran, bikin pingsan, bahkan bisa sampai mati, kan begitu. Dan betapa banyak ulama as-salaf itu, atau ada beberapa di antara ulama salaf karena kesedihan yang mendalam sampai meninggal karena sedihnya ketika membaca ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang neraka, ya, sesak, kemudian pingsan, kemudian bahkan ada yang sampai meninggal. Maka ini yang seperti ini, kesedihan yang berlebih melampaui batas, demikian pula kemarahan, demikian pula kegembiraan, itu semua tidak ada yang bagus. Ya, tidak ada yang bagus. Sama-sama menghilangkan akal sehat seseorang. Sama-sama menghilangkan akal sehat seseorang. Nah, maka di sini
al-ghadab itu menghilangkan akal. Walaupun sifatnya sementara, tapi itu dampaknya luar biasa. Dampaknya apa? Luar biasa. Ya. Kadang akalnya sudah kembali, kemudian dia menyesal ya terhadap apa yang sudah dia ucapkan, apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah pikirkan macam-macam dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan terapi di sini. Terapi bagaimana menangani marah ketika dia datang. Karena marah juga walaupun dia sifat yang tercela, namun di sisi lain dia menjadi tabiat manusia. Maka marah itu asal marahnya ketika dia marah ya tidak ada masalah. Yang penting cara mengekspresikan kemarahannya itu yang butuh dikontrol. Hatinya bagaimana, mulutnya bagaimana, perbuatannya apa? Bagaimana? Selama itu dikontrol, maka marah menjadi sebuah sifat manusiawi yang kemudian akan hilang dengan segera. Akan hilang dengan segera karena marah sering-sering marah itu bisa darah tinggi ya. Ya, bisa naik tekanan darahnya dan itu merusak kesehatan. Nah, maka diberikan terapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya bukan untuk menghilangkan marah karena tidak mungkin ada orang hilang marahnya sama sekali, itu sifat manusiawi, tapi diberikan terapi agar kalau dia muncul segera diredakan, jangan dipelihara. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata penulis hafizahullah menceritakan kisah. Istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhuhu. Ada dua orang sahabat ya yang bertengkarlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istabba ini saling mencela satu sama lain. Faja'ala salah seorang di antara mereka marah kepada yang lain sampai merah mukanya. Ini luar biasa ini marahnya. Ini kalau marah darah naik ke atas, ya kan? Sampai merah mukanya. Nah, karena itu lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang disebutkan seperti itu. Beliau kalau tidak suka dengan sesuatu, itu beliau dilihat dari wajahnya, kadang memerah, ya, menunjukkan beliau tidak suka dengan sesuatu tersebut. Nah, mereka atau salah satu dari dua orang ini marah luar biasa sampai merah wajahnya. Ya, fa nadhara ilaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada sahabat yang sedang marah sampai merah mukanya ini. Faqala, kemudian beliau bersabda, yakni kepada orang yang di dekatnya, bukan kepada orang yang marah itu. Jadi beliau lihatin dua orang yang marah ini, kemudian lihat salah satunya sudah merah sekali mukanya. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang di sampingnya, kepada orang yang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Saya mengetahui suatu ucapan. Kalimah di sini bermakna apa? Kalimah di sini bermakna apa? Al-qaul, yakni ucapan secara mutlak. Ya, kalimah kan kalau nahwu kan isim mufrad. Apa? Lafzun mufrad lahu ma'nan, kan begitu. Nah, tapi kalimah di sini bermakna satu jumlah penuh. Ya. Kalimah, saya mengetahui suatu ucapan, law qalaha, seandainya dia mengucapkan, la dhahaba anhu ma yajid, akan hilang darinya perasaan marah yang dia sedang rasakan itu. Kalau nggak salah itu semua yang pegang nuskha yang baru ya. Hah? Nah, itu nuskha yang lama itu. La dhahaba dzan. Iya. Di nuskha yang lama la dhahaba dzan, akan hilang itu, za itu isim syarat. Akan hilang itu, yakni rasa marah anhu dari dirinya. Nah, ini direvisi diceritakan yang terbaru ini dikatakan la dhahaba anhu ma yajid, akan hilang darinya apa yang dia rasakan. Apa ucapan itu? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya dia ucapkan akan hilang marahnya, dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka temannya ini, orang yang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kalimat ini, dia menghampiri temannya itu yang tadi marah-marah, yang sedang marah. Dia katakan, "Hei, tahu nggak tadi Rasulullah SAW bersabda seperti ini?" Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, kalau kamu baca ini akan hilang marahmu. Ya, maka orang ini yang sedang marah, namanya sudah marah, tidak, ya, sudah hilang akalnya, dia sudah lupa, atau mungkin ya ini jelas-jelas Nabi yang mengatakan tapi tidak diperhatikan. Ya, dia mengatakan kamu berpikir saya sudah gila, betul. Nah, lihat kalau orang sudah marah, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya tidak terima.
Nah, maka ini terapi yang bersifat lisan. Ya, dan tentunya terapi untuk marah, ya, tentunya terapi yang terbaik sebelum marah adalah mencegah sebelum terjadinya. Ya. Tindakan preventif sebelum marah adalah memperkuat iman kepada takdir. Ya kan? Memperkuat iman kepada takdir dan mengetahui hakikat serta fadilah kesabaran, keutamaan kesabaran. Jadi setiap kali dia mau marah, dia ingat bahwa saya mau ngapain lagi sih marah-marah? Ini kan sudah ditakdirkan terjadi. Dari dulu sudah ditakdirkan. Saya marah, saya nggak marah, nggak ada pengaruhnya. Kemudian dia sabar, ya, mengetahui keutamaan sabar, maka terapi itu bahkan akan menghilangkan marah sebelum dia muncul. Sebelum muncul kemarahan sudah hilang. Nah, gitu. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Nah, kalau dia sudah marah, ya, maka itu adalah kesalahan ketika diingatkan dia istighfar kepada Allah Ta'ala kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Karena kemarahan ini bersifat panas. Ya, bersifat panas. Dan yang panas itu dari syaitan. Maka diredakan dengan diredakan dengan dihilangkan dengan ta'awuz kepada Allah dari syaitan. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Nah, sekarang kalau dia sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum reda-reda juga marahnya. Ya, apa yang dilakukan? Karena perhatikan ucapan ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini bukan ucapan simbolis kayak formal kayak doa mau makan bismillah makan begitu ya. Ya, semua zikir-zikir itu harus dihayati maknanya ketika diucapkan supaya mendatangkan berkah. Maka ketika dia marah, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia hayati bahwa ini marah dari syaitan. Dan saya berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas? Nah, kalau setelah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seraya dia meyakini tapi betul-betul masih marah, maka dia rubah posisinya. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, dia baring. Itu akan mengurangi ruang gerak dia untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau dia marah dalam rumah, keluar rumah. Dia marah dengan orang di rumahnya, keluar rumah. Nah, jangan ngumpul di satu rumah. Ya, ini keluar sementara sampai reda marahnya. Itu bentuk merubah posisi, keluar. Nah, kalau belum reda-reda juga, maka dia sholat atau dia berwudu kemudian sholat. Ya. Nah, dia berwudu kemudian kemudian dia sholat. Ya. Seraya dia perhatikan sholatnya. Ya, karena sholat ini adalah charger iman yang terbesar. Kalau orang sholat langsung tercharger imannya luar biasa, maka itu sangat membantu untuk meredakan marah. Baik. Nah, ini terapi bagi orang-orang yang marah. Wallahu taala alam bissawab.